Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noha Fitriani dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu pendidikan. Bab 1 yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara luas yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan pengertian secara sempit. Pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak agar memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Pendidikan menurut para ahli. Menurut John Dewey itu adalah filsuf Amerika Serikat, yaitu seorang perintis ilmu psikologi pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, yang menyangkut daya pikir atau disebut dengan intelektual maupun daya rasa emosional manusia. Tujuannya agar anak dapat menyelesaikan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa yaitu merupakan ciri utama manusia Indonesia sebagai wujud pengamalan ideologi negara, Pancasila, dan sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ada juga berakhlak mulia. Berakhlak mulia jangan hanya diartikan sebatas berbuat baik kepada manusia, tetapi secara holistik mencakup akhlak kepada Sang Pencipta alam semesta seperti berakhlak kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Itu juga termasuk akhlak kepada diri sendiri. Dan sehat, marilah kita berdoa semoga di dalam tubuh yang sehat ini terdapat pula jiwa yang sehat. Berilmu artinya memiliki perangkat pengetahuan tentang suatu hal atau bidang tertentu yang tersusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau mengambil tindakan terhadap sesuatu berdasarkan pengetahuan tersebut. Cakap artinya mampu melakukan sesuatu dengan optimal, tidak ragera otok. Dalam ungkapan bahasa Madura, kere tangkung bayi pekolan lo bisa, bayi tale lo bisa. Ada juga kreatif yaitu memiliki daya cipta, mampu menghasilkan sesuatu yang baru, tidak hanya dalam bidang seni. Kreativitas juga diperlakukan dalam segala aspek kehidupan. Menemukan jalan keluar dari sedikit kemungkinan melalui jalur yang tidak diduga-duga juga merupakan bagian dari kreativitas. Yang terakhir dari bab 2 yaitu mandiri. Mandiri sama dengan merdeka, bisa melakukan segala hal tanpa bergantung pada orang lain. Untuk bisa mandiri, paling tidak harus mempunyai ilmu, kecakapan, dan kreativitas. Unsur-unsur pendidikan di sini terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan. Yang pertama ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui jalur proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada pendidik. Pendidik memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang terakhir ada edukatif dan mengevaluasi peserta didik. Edukatif adalah suatu proses komunikasi timbal balik yang sifatnya komunikatif antara guru dengan peserta didik yang berlangsung dalam ikatan pendidikan. Dan bersifat edukatif dilakukan dengan sengaja, direncanakan, serta memiliki tujuan tertentu. Yang keempat ada tujuan pendidikan,
Yang kelima, ada materi pendidikan. Materi pendidikan dapat diartikan sebagai kurikulum dalam sistem pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Yang keenam, ada metode dan teknik. Metode dan teknik adalah cara yang digunakan dalam bimbingan selama proses pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan bukan hanya di sekolah, melainkan meliputi juga lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 3 lingkungan tersebut lazim disebut dengan segitiga pendidikan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.